Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mengerjakan motor Blade 125. Di sini motornya itu kehilangan pengapian ya. Jadi pengapiannya itu hilang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi cara mengeceknya seperti apa. Jadi saya jelaskan dulu jalur-jalurnya. Nah, di sini kita lihat dulu pada jalur bobengnya ya. Ya teman-teman, jadi jalurnya itu seperti ini ya. Jadi saya perlihatkan dulu di sini. Di sini kan ada dua kabel. Nah, di sini ada dua kabel. Di sini ada dua soket ya. Nah, yang kabel untuk di positifnya ini teman-teman, ini kabelnya warna hitam garis biru. Jadi kabel warna hitam garis biru ini terhubung ke injektor, terhubung juga ke full pump. Jadi ketika injektor salah satu kabelnya putus, contohnya kabel hitam garis biru ini putus yang di injektor ya. Jadi ada kabel hitam garis biru. Nih, hitam garis biru sama dengan ini ya teman-teman, sama dengan ini. Nah, ketika itu putus, maka full pump tidak akan mendengung, dan pengapian juga akan hilang. Nah, pengapian akan hilang dan ini yang kabel hitam garis biru ya. Ketika di sini juga putus, maka injektor tidak berfungsi, pengapian akan hilang. Tapi ketika yang di sini putus, injektor tetap berfungsi dan full pump juga tetap berfungsi. Tapi ketika full pump dan injektor kabelnya putus, maka coil tidak akan berfungsi. Tapi ketika kabel coilnya putus yang hitam garis biru, maka injektor dengan full pump tetap berfungsi ya. Jadi itu sistemnya. Nah, di sini untuk mengeceknya, saya sudah cek pulser. Jadi cara cek pulsernya gampang ya. Tinggal kita bisa gunakan multitester ini. Kita bisa gunakan di 0,25 ya, di DCV di sini. Kita arahkan, lalu kita kabel merahnya kita arahkan ke positif pulser dan ke negatif pulser. Lalu kita starter, ketika jarumnya gerak-gerak berarti pulsernya masih bagus. Tapi cara termudahnya untuk mengeceknya pada motor injeksi itu mudah sekali ya. Itu sangat mudah, tinggal kita kontak saja seperti ini. Nah, ini kan mendengung ya, mendengung di full pump. Nah, ketika pulsernya masih bagus, pada saat kita injak starter, maka full pumpnya akan bunyi lagi pada saat injak starter. Nah, ini saya injak sedikit. Nah, kenapa? Karena pulsernya atau CKP, kalau diinjeksi biasanya CKP. Nah, jadi CKP-nya atau pulsernya itu masih memberikan sinyal dari magnet bahwa terjadi pergerakan pada mesin, sehingga full pumpnya akan mendengung. Karena ketika motor hidup, full pumpnya ini akan mendengung terus. Jadi pada saat mesin berputar, full pumpnya tidak akan mati, terus mendengung ya, walaupun pengapian itu tidak stabil. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena pengapiannya di sini hilang, kita ceknya itu saya perlihatkan dulu ya. Saya pasang kembali kabelnya. Nah, saya pasang, lalu saya starter, lampunya saya matikan. Nah, ini saya berani pegang ya teman-teman. Ini dalam keadaan on ya, on. Ini saya berani pegang kabelnya karena tidak ada strong sama sekali. Ini saya starter, saya engkol ya. Tidak ada, tidak ngontak. Kita dekatkan ke mesin. Tidak ada juga api ya. Nah, karena ini hilang, padahal soketnya sudah terpasang. Saya cabut lagi kembali. Nah, jadi kita mau tahu apakah yang rusak ini koilnya atau ada kabel yang putus. Jadi kita cek dulu kabel positifnya. Kabel positifnya ini cara ceknya gampang. Kita gunakan balon washer ya. Saya gunakan balon washer. Sini saya sambung. Nah teman-teman, jadi seperti ini. Nah, di sini sudah saya sambung. Saya gunakan balon washer. Nah, ini dalam keadaan kontak on ya, kontak on. Nah, jadi walaupun saya tidak starter, saya tidak engkol, ini tetap akan menyala ketika arusnya normal atau kabelnya tidak putus ya. Ini ya. Nih. Jadi kabel massa. Jadi yang menentukan keluar arusnya atau tidak itu, yang mengatur untuk keluarnya arus itu bukan kabel massanya ini, tapi bukan kabel positifnya ini, tapi kabel massanya yang di sini yang satu. Jadi ini tidak terhubung ke ECU ya. Kabel hitam garis biru ini tidak terhubung ke ECU, tapi terhubung ke full pump dan injektor. Ketika
motor di starter, yang memberikan sinyal untuk mengeluarkan pengapian itu bukan kabel positifnya, karena ini kabel positifnya mengalirkan terus arus ya. Jadi mengalirkan terus arus ketika kontak di on kan ya. Jadi yang menentukan untuk keluarnya pengapian itu kabel masanya. Jadi ini arusnya ini standby terus ke koil. Jika seperti ini berarti bukan kabel positifnya yang bermasalah. Nah, kita akan cek kabel masanya. Cara ceknya gampang ya. Kita pasang dulu kabel positifnya ini. Lalu kita cabut. Ini kita akan cari tahu apakah ecunya yang bermasalah atau koilnya. Kalau masanya ini normal berarti koilnya yang bermasalah. Tapi ketika masanya tidak normal berarti ada kemungkinan kabel yang ini yang mengarah ke ecu putus, ataupun jika tidak putus berarti ecunya yang rusak ya. Nah, kita cek dulu, kita pasang di sini. Nah, kita cek menggunakan multitester. Jadi saya gunakan di ohm kali 1 ya, ini ohm kali 1 ini, ohm kali 1. Nah, jadi cara melihatnya ini, warna hitamnya, jarum hitam kita masukkan ke soket sini, ke kabel masanya, masa koil yang dari masa ke koil yang dari ecu mengarah ke koil. Lalu yang satunya, sebelum itu kita tes dulu ya di sini apakah di sini bergerak. Nah, ini jarumnya bergerak. Nah, sekarang kita coba sentuhkan ke masa. Ini kan masa, berarti harus terhubung dengan masa ketika motornya di starter untuk memberikan info ke koil untuk mengeluarkan pengapian. Nah, kita lihat apakah jarumnya bergerak atau tidak. Oke, jangan lupa dikontak ya, saya kontak dulu. Oke, sudah dikontak, kita tes. Nah, ini sama sekali tidak bergerak ya. Saya coba lagi sekali. Nah, ini sama sekali tidak ada pergerakan. Berarti masanya tidak terhubung ke sini. Nah, sekarang saya coba untuk mengetahui. Di sini kan sudah ada arus standby. Ya, jadi walaupun ini ya, kabel hitam garis biru ini kan arus standby ketika kontak on. Jadi walaupun motornya tidak starter, ini kan menyala. Ya, menyala. Jadi saya tidak akan gunakan lagi masa dari mesin. Jika masa dari mesin kan menyala ya. Menyala. Nah, tapi saya gunakan masa kabel yang ini, yang tadi yang masuk ke koil. Saya gunakan masanya di sini untuk memastikan lebih detailnya. Nah, gunakan masa di sini lalu kita starter. Ketika ada masa dari ecu, maka ini akan menyala dalam keadaan kontak on. Nah, ini tidak menyala sama sekali, berarti tidak ada penyaluran masa dari ecu. Berarti ada kemungkinan ecunya bermasalah. Tapi saya cek dulu di ecu ya. Nah, kalau teman-teman bilang mungkin ecunya tidak ada arusnya, tidak ada kabel massa yang masuk ke ecu. Nah, jika seperti itu, jika tidak ada kabel massa yang masuk ke ecu, berarti pulpamnya tidak akan mendengung. Tapi pulpamnya mendengung, injektor berfungsi, berarti massa ke ecu ini normal. Kalau tidak ada massa maka tidak akan bisa bunyi pulpam ya. Ya, begitu. Nah, berarti kita lihat di sini kabelnya warna apa. Kabelnya di sini hitam garis putih kayaknya ya. Oke, hitam garis putih. Oh, bukan teman-teman ya, hitam garis kuning ya. Hitam garis kuning. Kita cek ini kabel ini. Apakah kabel hitam garis kuning ini terhubung dengan kabel hitam garis kuning pada ecu atau tidak? Kalau tidak terhubung berarti bukan ecunya yang rusak, tapi kabelnya yang putus. Oke, saya cabut dulu ecunya. Oke. Fokus. Oke teman-teman, saya masukkan kabelnya ke sini, ke soketnya. Ini ya, hitam garis kuning ya, bukan hitam garis putih tapi hitam garis kuning. Nih, yang paling pinggir berarti di sini.
masuk ke sini. Oke, sudah. Nah, sekarang saya coba gunakan lagi tetap di multitester kali 1 di ohm di ohm. Nah, sekarang saya masukkan lagi satunya ke ini, ke soket ya, ke soket ini, dan yang merah ke sini. Apakah terhubung atau tidak? Nah, coba perlihatkan jarumnya. Jarum sini, jarumnya. Nah, saya lepas, saya hubungkan. Nah, terhubung. Berarti kabelnya tidak putus ya. Ini, terhubung. Berarti kabelnya tidak putus. Nah, jika kabelnya tidak putus, berarti yang bermasalah memang bukan koil, bukan injektor, bukan fluham, tapi melainkan ECU. Jadi ECU-nya harus diganti. Jadi kita ganti ECU dengan kode K41 ya. Sini kodenya K41. Nih, K41. Maaf ya. Nih, terus kebalik. Ini K41NO1. Ya, teman-teman. Jadi ini 38770 K41N01. Ya, jadi kode ECU-nya seperti itu untuk blade 125. Oke, jadi saya akan carikan dulu partnya, ECU-nya. Saya akan tes dan apakah pengapiannya sudah ada nanti ketika sudah ganti ECU atau tidak. Jika sudah ada, berarti analisa saya itu sudah benar ya. Teman-teman, ini dia ECU-nya sudah saya belikan ya. Ini yang original, nih masih terbungkus rapi. Kita akan buka. Jadi kodenya itu ini ya, 38770 K41N01, sama dengan ini 38770 K41N01 ya. Oke, kita buka menggunakan gunting. Ini yang original ya, teman-teman. Sekarang kita coba, mudah-mudahan berhasil ya. Nah, ini kita colok ya, teman-teman, di sini. Nah, ini pastikan sama ya. Nah, ini sama. Ini yang ori. Kita colok. Oke. Nah, sekarang kita coba kontak. Ya, teman-teman, kita kontak ya. Kita tutup dulu ini. Kita kontak dulu, kontak on. Nah, ini pompanya mendengung ya, tidak ada kedipan juga. Sekarang kita coba lihat percikan pengapinya. Ya, di sini soketnya sudah kita pasang ya. Ya, oke teman-teman, kita starter dulu. Lampunya saya matikan saja ya mungkin ya, atau enggak usah ya, langsung saja. Nah, ini teman-teman lihat ya, nih. Nah, ini. Nah, atau cahaya lampunya saya matikan ya. Nah, selesai starter. Ini teman-teman. Nah, kelihatan kan percikannya? Berarti analisa kita sudah benar. Bahwa ECU-nya yang mati. Nah, sekarang seperti yang saya bilang kemarin, kalau ECU-nya ada di kabel massa ini, pada saat di starter kaki itu akan menggerakkan jarum. Saya coba kembali. Nanti ini saya gunakan kali 1 di multimeter, kali 1 ya, di ohm. Nah, di sini satunya saya colokkan di sini. Oke, dan yang satu hitam di sini dan yang merah di rangka ya, lalu saya starter kaki. Apakah bergerak atau tidak? Kalau bergerak berarti normal. Nah, teman-teman lihat di sini ya jarumnya. Jika bergerak berarti masanya terdetek sudah sampai ke koil. Nih, bergerak dari angka 0, gerak sedikit ya. Karena ini sebagai sinyal bahwa mesin berputar dan pengapian harus dipercikan. Nah, itu untuk mengecek masanya. Nah, itu cara mengecek apakah ada sinyal yang diberikan ECU yang diteruskan ke koil atau tidak. Jika tidak ada, berarti ada kemungkinan koilnya yang rusak atau kabelnya putus. Tapi ini kabelnya tidak putus, maka koilnya yang saya deteksi rusak. Jadi itu. Sekarang saya pasang kembali, dan karena pengapiannya sudah ada, saya coba pasang kembali businya. Lalu kita hidupkan. Oke, busi kita pasang kembali.
Teman-teman, jadi agak gelap ya karena kebetulan malam ini di tempat saya itu mati lampu. Jadi lumayan gelap. Oke teman-teman, setelah kencang kita coba. Kita pasang dulu tutup businya ya, lalu kita coba hidupkan. Oke teman-teman, sudah terpasang. Nah, sekarang karena sudah terpasang, kita kontak lagi. Nah, terkontak. Full pumpnya mendengung, kita coba starter kaki. Apakah hidup atau tidak? Nah, jadi motornya hidup ya. Kita coba gas dulu ya. Nah, motornya hidup teman-teman, tidak ada sama sekali berebut ya, jadi tarikannya itu enak. Dan juga motornya itu langsam. Pada saat tidak digas motornya tidak mati. Dan digas tidak berebut sama sekali ya. Berarti masalahnya memang cuma ada pada ecu. Jadi itulah cara mengecek sistem kelistrikan pada motor Blade 125 yang injeksi. Apakah kabelnya putus ataukah injektor bermasalah ataukah full pump yang bermasalah. Itu cara mengeceknya ya. Nah, dan cara mengecek ini kita pakai logika saja ya. Kalau ada kabel massa yang tidak berfungsi di ecu, maka full pump tidak akan bunyi, injektor tidak akan berfungsi. Tapi karena itu berfungsi semua, nah saya vonis bahwa ecunya yang mati. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.